الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para masyayikh, para kiai, asatidz, ustadzah, para jamaah salat subuh Masjid Agung At-Taqwa yang semuanya sangat saya muliakan, dan semoga semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklum bahwa diterimanya sebuah amal, diterimanya sebuah ibadah ketika terpenuhi beberapa syarat. Di antaranya satu, ada keimanan. Yang kedua adalah adanya ilmu. Yang ketiga ada keikhlasan. Dan kalau ibadah itu membutuhkan biaya, biayanya berasal dari rezeki yang halal. Ketika ibadah kita diterima oleh Allah, jangan menyangka bahwa balasannya itu nunggu di akhirat. Tidak. Allah itu Maha Pemurah. Allah itu lebih pemurah dari semua makhluk-makhluk yang pemurah. Jadi kalau di dalam Islam diajarkan sebagaimana sabdanya baginda Nabi, Abdul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araquhu, berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Maka pasti Allah lebih hebat dari itu. Setiap kita melakukan kebaikan pasti kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini juga, begitu pula juga di akhirat. Meskipun apa yang dibalaskan Allah di dunia ini tidak sama dengan yang dibalaskan Allah di akhirat, karena tak semua nikmat-nikmat akhirat itu kalau diberikan di dunia tak semuanya baik. Dulu pernah ada seorang kekasih Allah bermimpi, mimpi masuk surga, dan di surga dia menyaksikan bidadari-bidadari, dan dia diberi makanan-makanan surga. Ketika bangun, berhari-hari dia tidak mau makanan dunia. Setiap melihat makanan dunia dia terasa ingin mual, muntah. Kenapa? Sudah merasakan nikmatnya makanan surga. Dan juga tak berselera kepada wanita-wanita di bumi karena saking hebatnya wanita-wanita yang ada di surga. Makanya balasan Allah di bumi itu ya yang cocok dengan kondisi bumi. Apa itu? Yang pertama, sebagaimana firman Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh baik itu laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu akan diberi kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik itu apa? Kata mufassir, kehidupan yang baik itu minimal ada 5. Satu, ar-rizqul halal thayyib, rizki yang halal dan yang baik. Karena ada rizki halal tapi tidak baik. Kalau yang haram pasti tidak baik. Ini halal tapi tidak baik. Contohnya apa? Ada orang bertani, berdagang misalnya, ini halal. Tapi ketika bertani, dia berdagang sampai lupa yang mau sholat, sampai dia melalaikan kewajiban-kewajiban agama, maka rizkinya halal tapi tidak baik, karena diperoleh dari cara-cara yang menyebabkan dia lalai dari kewajiban-kewajiban. Atau dia bertani, berdagang, rezekinya halal,
tapi setelah mendapatkan penghasilan yang halal digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Ini yang disebut dengan rizki yang halal tapi tidak thayyib. Kehidupan yang baik yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli ibadah, dia akan diberi rizkinya halal dan baik. Yang kedua adalah hayatan thayyibah, itu adalah al-qanaah, terima dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Lawannya adalah qoma. Orang yang qoma tak mungkin dia bahagia meskipun hartanya berlimpah, tapi kalau tamak dia akan selalu merasa kurang, tak pernah mensyukuri apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hayatan thayyibah itu adalah at-taufiqu 'ala tha'ah. Allah akan menggampangkan dia menjalankan ketaatan. Itu sholat gampang, terasa enteng, melakukan ibadah gampang, diberi gampang oleh at-taufiq. Yang keempat adalah al-halawah fil ibadah, dia merasa nikmat kalau menjalankan ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, hayatan thayyibah itu adalah al-ma'rifatu billah, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahi hayatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, balasan di dunia itu adalah al-makhraju minasyada'id. Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Orang hidup itu Pak, ya kadang mudah, ya kadang ada kesulitan-kesulitan. Tetapi orang kalau dekat dengan Allah, kalau orang beribadah kepada Allah, kesulitannya itu ada jalan keluar. Masalahnya itu ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri solusi, akan Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan semua masalah kita diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, balasan di dunia itu adalah al-yusru fil umur, diberi gampang dalam berbagai urusannya. Urusannya gampang, punya urusan ini gampang, punya urusan ini gampang. Ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu menjadi gampang. Dan yang keempat adalah ghufranul dzunub, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hidup kita jadi ruwet ini kadang-kadang karena dosa. Pikiran kita menjadi pendek ini karena terhalang oleh dosa-dosa. Dengan kita beribadah, maka ibadah kebaikan kita itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita sebelum kita menghadap kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, itminanul qalbi, hati menjadi tenang. Orang yang ibadah hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah kepada Allah, maka hatimu menjadi tenang. Jadi kalau kita sedang resah, kalau kita sedang galau, segala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kunjung tenang juga, maka ikhtiar lebih, karena sesungguhnya ada problem di hati kita sehingga tidak segera terobati. Para bapak ibu yang dimuliakan, ini adalah balasan dunia dan banyak sekali tentunya yang perlu kita sadari, bahwa jangan menyangka kalau ibadah itu balasannya hanya di akhirat. Di akhirat ya, di dunia kontak Allah akan membalasnya. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu